Mikir apa tuh? Mikirnya itu kak guys. Memikirkan sesuatu yang biasanya berlebihan kak. Biasanya kayak kadang kayak gitu guys. Nggak cuma cewek sih, cowok juga biasanya kadang suka kayak gitu guys. Memikirkan sesuatu dengan berlebihan atau bisa disebut dengan nama overthinking teman-teman ya. Tuh langsung dari spesiasnya bang, kata Bang Dimas. Spesies gitu. Pokoknya buat traktiran kata Bang Kaido. Beneran kah Bang Kaido kah? Guys, ada Bang Kaido mau traktiran kah guys? Buset. Wah, makasih ya Bangku ya. Nanti kalau misalnya mau traktir ya. Pasti dia ngira aku kebujuk pakai makanan. Ci, apa banget katanya. Oh gitu guys. Ternyata kayak gitu guys. Ungkapan hati seorang Mama Dede. Enggak, maksudku Kak Nira guys. Oh, kejadian ya aku dulu. Oh, traktiran tanggal 2. Oh, tanggal 2. Gue pikir sekarang. Min satu komunikasi guys ya. Halo Vin, welcome. Halo Kang, welcome guys yang baru bergabung guys. Halo Agustus, welcome. Guys, kita lihat ya teman-teman ya. Ada teman-teman yang udah lagi main guys. Udah ada beberapa pick yang juga udah mereka lakukan. Dan band juga mulai terjadi ya. Agus lapar, jadi gimana? Pengen pakai VIP atau gratis? Kalau gratis dengan cara spin guys. Tapi kalau kalian pengen dari VIP, donate aja, linknya di bio. Langsung main abis ini bro. Langsung main abis ini bro. Udah nggak pernah main Bennett kata Bang Dimas. Pakai gak sih? Waktunya ya pakainya Khalid ya, tapi Khalidnya juga dia jago guys. Dia masih ini biasanya emang seringnya pakai expilen teman-teman ya. Bertarung untuk memperoleh jawabannya. Kalau kalian butuh min 1 expilen, nah Bang Dimas ini cocok guys. Cocok bukan hanya menemani kalian di expilen, tapi bisa menemani sisa hidup kalian di dunia ini. Kelas gak? Ciwi-ciwi sikat langsung ya Bang Dimas ya. Ini udah ada hero Kufra kah? Kufra kah? Lompat kah guys? Cuman kayaknya mereka kurang hero yang bisa. Oh, mereka juga punya Bruno sih. Cuman mid lane-nya aku pikir bakal ke arah hero-hero yang bakal kayak Parsia atau mungkin model-model kayak Cecil ya. Baik sana yang juga bisa jauh tapi malah lebih ke arah yang ke pick off ya guys ya. Christian Tamang, thank you udah follow guys. Makasih teman-teman yang udah follow ya. Macina, kalian mau ikutan bisa ya. Kita masih ada kosong guys. Habis ini guys. Ego free gimana bang? Pakai spin atau kiss ya? Berapa bang VIP-nya? 4.000 Agustus. Kirim ID-nya juga ya di donate-nya ya guys. Kalau kalian pengen ikutan ya, biar nggak salah guys. Biar nggak ada bocil. Bocil ngaku. Abis ini quiz gak Bang Mar? Lihat nanti guys. HP ku nggak kuat. Wah, buat Matt Bennett lagi katanya. Kayaknya Bennett harus nyari HP yang fresh rate-nya gede gak sih guys? Oke guys, kita welcome to Land of Dawn. Kita akan melihat bagaimana pertarungan yang terjadi antara pasukan dari teman-teman tim EPOS versus pasukan dari teman-teman tim RRQ. Langsung masuk ke Land of Dawn. Kita lihat ada seorang Kiran yang kini mencoba memakai hero Gusion ya, yang mencoba untuk memakai Petrify Gaming. Sepertinya cara-cara untuk melakukan sebuah pengambilan pemain lebih sangat bergantung ke arah ultimate-nya. Namun juga harus berhati-hati dengan permainan yang cukup agresif sepertinya di early game dengan dari seorang Amir yang akan mencoba memakai hero Harit, mencoba untuk juga memainkan platingan, tapi Hilda pun datang. Wawalo mencoba memberikan pressure lebih. Bahkan kita lihat KYY harus lebih berhati-hati. Tapi lihat Bofrey pun juga ikut dalam pertarungan, mencoba mengambil satu buah purple di area tengah. Yang penjagaan ini cukup ketat juga dari seorang Wong Chai, mencoba untuk
menggagalkan serangan-serangan yang mungkin bisa dibuat. Apa dengan bantuan dari seorang Kira, tapi first blood malah terjadi. Berhasil membaca serangan dengan sangat baik. Amir bahkan masih ingin lebih, mencoba melakukan sebuah double kill di saat seorang KYY pun juga kini mulai ikut dalam pertarungan. Meskipun ternyata nggak mau memaksakan dan lebih memang memilih seorang Wong Chai ya untuk bisa diselamatkan, sehingga KYY masih berfokus untuk bisa melakukan pengambilan karena buff yang kini sepertinya sedang dilakukan di area top laner ya. Masuk kena hukuman 3 hari, iya guys, karena kamu udah 2 kali kena AFK. Adan juga kayak gitu kok. Mencoba untuk mengejar, kita lihat ada seorang Ina Apri yang berhasil juga terkena eliminasi. Terjadi pembalasan yang ternyata berhasil dilakukan oleh pasukan di EVOS dan masih dengan sebuah paksaan. Bahkan KYY juga berhasil untuk melakukan sebuah double kill dan Lucky for triple juga akan dilakukan. Karena seorang Amir yang masih mencoba untuk memasakkan serangan. Kita lihat masih dengan cukup kuat berhasil mendapatkan pick off keduanya. Amir, lihat di game kali sudah berhasil ke level 4 ya. Namun ada pembalasan yang ternyata seorang Kiran juga berhasil lakukan ya. Dengan cukup kokohnya membalas dengan 1 buah pick off. Dan berhasil juga mendapatkan 2 pick off sampai di menit yang kedua. Tentunya akan mencoba memberikan sebuah efek zoning dengan turtle yang mungkin bisa diambil. Berhasil untuk dilakukan pengambilan tanpa ada semua masalah. Terlihat juga bahwa seorang Frimal berhasil untuk melakukan pengambilan. Turtle berhasil dipegang dan masih dengan 1 bos sontekan mengejar ke arah seorang Wong Chai yang mungkin bisa diamankan. Ronros terbuka, namun Apri yang malah berhasil melakukan sebuah hit tambahan di sana. Masih dengan begitu baik Apri dengan permainan Rubinya. Ini mencoba untuk berhadapan lagi dengan seorang Dimas Bros yang kini ada di area top lane, mencoba untuk melakukan sebuah situation ya. Dan batuan ring Sandstorm kematian berhasil membuat Apri pun harus kini diamankan. Tapi Frey mungkin juga bisa memberikan bantuan lebih ya, apa dengan memakai Lancelot. Kita tahu juga damage dari seorang Lancelot biasanya cukup dalam, tapi tidak sedalam kata-kata gebetan yang ternyata harus malah meninggalkan ya. Wevinion masih diplating juga oleh Papa Muda yang kini sepertinya dalam pressure. Skyfire dan juga Wawalo mencoba memberikan sebuah agresivitas lagi. Mereka penyerangan dengan bantuan Dead Sonata tentunya harus lebih berhati-hati jika pasukan dari tim hierarki ingin melakukan sebuah pergerakan ya. Karena mungkin bisa dijadikan sebuah pengambilan yang teman-teman dari tim EVOS bisa lakukan. Apalagi terlihat dengan mulai datangnya seorang hari tapi lompatan dari seorang Kufranya berhasil menaik seorang Skyfire meskipun nggak cukup mudah untuk bisa membuat dirinya pun kabur. Tyrus Riven tadi berhasil terkonek meskipun harus gagal membuat dirinya pun selamat. Papa Muda pun masih dikejar dan bantuan Sadamu Pincer pun terjadi. Ngelok langsung ke arah Papa Muda dengan bantuan Pattern Execution. Seorang Free masih dengan cukup baik meskipun ada pembalasan yang berhasil lakukan. Bahkan Kiran melakukan sebuah double kill di sana dengan cukup baiknya, membuka juga sebuah Petrify Gaming untuk bisa membuka sebuah pengambilan lagi ya. Dan ini yang ngebuat Kiran sepertinya punya keuntungan meskipun harus dibalaskan lagi dengan adanya seorang Amir ya. Begitu ketat persaingan di bagian mid laner kedua tim ya, karena Amir juga jadi salah satu pemain yang cukup penting juga nih guys. Bisa kira memang beberapa kali juga berhasil untuk mendapatkan poin tapi juga terlalu memaksakan ya. Bang boleh ikut? Boleh. Maimo halo, makasih Kak Nero udah dibantu-bantu loh. Masih dengan serangan dan juga efek zoning yang akan dibuat pasukan dari tim EVOS. Apakah berhasil untuk mendapatkan turtle di area bawah dengan cukup aman? Tapi lompatan dimulai. Frey mencuri ganggu. Retribution from KYY pun berhasil terconnect, membuka pengambilan ke arah sebuah turtle yang ternyata kini juga harus menumbangkan 2 orang pemain dari pasukan teman-teman tim EVOS di game kali ini. Kita masih mencoba untuk kabur Wabalo, tapi malah harus ke bagian depan. Namun recall K terjadi, mencoba untuk kabur di saat sebuah lompatan pun hampir saja berhasil mengenai. Terkiran mencoba untuk menjadi sebuah solusi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Wawalo dan harus malah membuat dirinya pun terkena eliminasi. Dan lompatan juga kini masih terjadi. Amir, dalam kondisi yang gak cukup baik, berhasil dibalas dengan sangat-sangat baik di sana oleh pasukan dari tim hierarki, yang sepertinya kini mulai mencoba untuk memanfaatkan dari segi goldnya yang sudah berhasil mereka kumpulkan. Apa dengan Tyrus Riven juga berhasil terconnect dan seorang Skyfire gagal untuk bisa selamat.
Pengambilan karena creep pun juga kini sedang dimainkan. Papa Muda mencoba untuk lebih unggul dari segi level yang saat ini seorang Skyfy sudah berhasil dapatkan. Namun Kiran masih mencoba untuk membantu penyerangan. Masih harus kita lihat di bagian top lane memakan korban. Dimas ditumbangkan. Namun bantuan datang. Seorang QIY berhasil memberikan sebuah sontekan. Frey pun harus balik dengan darah yang mulai tipis. Namun gagal terjadi karena sebuah lekara dirinya pun berhasil dilakukan lagi oleh seorang Kiran kali ini. Namun sayangnya di bagian atas Apri malah berhasil memberikan sebuah penghancuran ke arah turret. Dengan permainan Ruby yang kini udah berhasil untuk dia ambil ya. Bermain dengan cukup signifikan baik meskipun memang cukup juga banyak tumbang ya. Sudah 3 kali berhasil seorang Apri diamankan. Mungkin bisa membuka lagi kesempatan untuk bisa lebih berhati-hati dalam membuka sebuah inisiasi atau mungkin memberikan teamfight tambahan buat teman-teman dari tim EPOS ya. Karena dengan sangat penting juga nanti di area late game Ruby sangat jadi pemain yang bisa ngebuka vision ya. Selain seorang Wawalo yang juga tentunya akan sangat-sangat mobilitas. Namun kita lihat Kiran mencoba mengambil satu inisiasi. Masih harus gagal dan harus ketahuan. Kita lihat ada serang api mencoba memasakkan, membantu Kiran untuk bisa dieliminasi. Punishment berhasil dilakukan dan ini bakal mempengaruhi kah sebuah turtle yang mungkin teman-teman dari tim EPOS bisa dapatkan. YY mencoba untuk masuk meskipun harus gagal dilakukan dan Ringcester pun mencoba untuk juga dikeluarkan. Dimas Bros mencoba untuk melakukan sebuah pertarungan berhadapan dengan 3 orang pemain. Gak gentar meskipun harus membuat dirinya pun terkena eliminasi. Masih dengan tembakan yang dikirimkan dan sarang Papa Muda pun masih berfokus menjalankan lagi sebuah platingan di area bawah. Bisa di bagian atas kita masih mencoba kabur juga, tapi seorang Wawalo masih ternyata cukup survive dengan bantuan seorang Frey dan Orange Buff. Ini ternyata berhasil dikuasai buat teman-teman dari tim EPOS ya. Halo Hainur, Hainur mau ikutan main kah? Kemarin belum main Hainur. 3 game ya. Free mencoba untuk membuka lagi satu buah Tonros ya. Di saat Mountain Shocker juga tadi sempat dilakukan. Mau ikut main kah? Di sini kah Hainur kah? Ingat gak sih Hainur? Mau ikut gak bang? Boleh. Mencoba mengejar dengan bantuan Zaman Force. Mencoba untuk melakukan sebuah kuncian karena seorang Wong Chai meskipun Papa Muda berhasil membalas. Pick-off kembali terjadi lagi. Wave pun masih di plating. Kita lihat teman-teman dari tim RRQ ya. Mencoba untuk membalas serangan-serangan yang berhasil teman-teman tadi EPOS mencoba untuk keluarkan ya. Namun juga harus membuat mereka saat ini masih dalam kondisi yang gak cukup baik karena mereka harus kehilangan 3 outer turret mereka. Tersisa inner turret yang memang harus dijadikan tempat di mana mereka harus lebih waspada dengan perlindungan dan juga sebuah wave minion yang harus di-plating tentunya. Namun masih ada satu pergerakan tambahan yang juga kini sedang diaktifkan. Ringcester mencoba memanai seorang Skyfy dan kita lihat apakah ada satu eliminasi tambahan dengan bantuan seorang Kiran. Ada Petrify Gaming diaktifkan tapi lihat one last hit terjadi. Berhasil membuka eliminasi tambahan dan tembakan pun juga mencoba dikeluarkan. KYY nggak mencoba untuk komit tapi lihat ada satu penyerangan yang mungkin Inapri bisa lakukan. Dengan mencoba menarik mungkin tapi malah mencoba untuk ikut dalam keterlibatan di area bawah. Dengan teamfight yang masih dibangun oleh teman-teman dari kedua tim. Siapakah yang berhasil untuk mendapatkan point kill? Mencoba untuk langsung memberikan sebuah surprise dengan satu weapon dan berhasil menangkap satu orang pemain. Begitu juga seorang Wong Chai yang harus tertumbangkan dan Dimas Bros pun mencoba dikejar. Offended pun berconnect. Namun Dimas Bros pun masih mencoba kabur dengan bantuan Ringcester tapi lihat Zaman Force berhasil menangkap langsung dan Lord pun diambil. Gak adanya bantuan yang cukup baik di area atas dengan pasukan dari teman-teman tim EPOS yang berfokus banget buat ngambil ke arah teamfight ya. Sehingga mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Namun KYY pun masih dikejar dan Emovoid pun berhasil membuat diri pun tertarik dan gagal untuk bertahan. Benar-benar dijadikan sebuah gengkingan yang teman-teman dari tim EPOS ternyata berhasil lakukan ya. Pertarungan final M1 bang, iya nih guys. Pertarungan final M1 antara EPOS dan RRQ dan kita lihat Free akan sangat sulit untuk bisa kabur karena bantuan dari seorang Kufra juga dengan sangat baik. Efek soulnya benar-benar bikin sulit. Dengan bantuan Ringcester juga mencoba untuk memulai pertarungan lagi meskipun harus malah menangkap satu orang pemain dari pasukan tim RRQ. Tumbang sudah, Papa Muda, Wawalo mencoba mengejar.
Apakah bantuan serangan kembali akan terjadi buat teman-teman dari tim Ipos ya? Yang sepertinya kini mencoba untuk menahan sebuah pergerakan di area tengah ya. Wongcai, iya guys, Wongcai guys. Namanya Wongcai ya. Karena kita tidak tahu nama ML-nya apa bro. Namanya Jepang guys. Aku nggak ngerti guys. Kalau bahasa Jepang guys, taunya aku Atik des. Nah itu ya. Webinar masih di plating dan kini mulai mencoba bergerak ke arah tengah dengan sebuah penghancuran turret yang mungkin bisa terjadi. Dan Inapri berhasil dijadikan sebuah eliminasi bersama dengan turret yang juga kini mulai dihancurkan oleh seorang Kiran, memberikan push lane untuk bisa menghancurkan sebuah turret yang kedua untuk teman-teman dari tim RRQ tentunya. Dan kita lihat siapakah yang berhasil untuk mendapatkan sebuah Lord yang ada di bagian atas sana. Yang perjuangan untuk bisa menguasai juga karena sebuah purple sepertinya juga kini akan dilakukan. Dimas Bros mencoba memberikan sebuah efek zoning bersama dengan seorang Kiran. Kita Wave Minion pun masih bisa dijalankan. Bisa sebuah turret di bagian tengah pun juga berhasil dihancurkan. Push lane berhasil ditekankan sehingga akhirnya berhasil menyamakan keadaan ya. Dengan 3 turret outer yang ternyata udah berhasil juga dihancurkan oleh pasukan dari tim anarki. Tentunya ini bisa dijadikan kabar baik ya untuk mereka agar bisa lebih semangat lagi dan bisa membuat epic comeback mungkin bisa terjadi. Tapi War ini bakal terbuka langsung dengan Penfusion. Frame memilih untuk mundur, tapi sayang sekali ada seorang Apri yang malah berhasil menampatkan satu pemain. Tapi lihat ada 2 orang pemain yang harus juga dijadikan sebuah korban. Tumbal bertambah dengan seorang KYY yang malah berhasil memberikan sebuah triple kill di sana. Mountain Shocker langsung terbuka. Preponas ketahui seorang Amir yang ada di area belakang, sehingga penghancuran ke arah turret area bawah pun juga kini berhasil dilakukan. Tersisa 2. Tapi masih ternyata cukup jauh juga ya guys. Tapi ini jadi sebuah kabar yang bagus banget karena mereka bukan hanya dapat inner turret, tapi mereka juga udah ngasih sebuah penghancuran turret di area akhir untuk kawasan di area bottom lane ya. Ya ini bakal membuat Super Minion bakal datang dan harus membuat pasukan dari tim Ipos berhati-hati karena mungkin split push bisa jadi sebuah jalan ya. Untuk pasukan dari Meraki juga bisa mengamankan sebuah gamenya dan harus membuat pasukan dari tim Ipos lebih terbuka untuk bisa menjaga sebuah base mereka agar terhindar dari sebuah split push berbahaya. Melihat mengambil akar Lordnya pun berhasil. Lord kedua berhasil diamankan oleh pasukan dari tim Hierarchy dengan retribusi dari seorang KYY dan kita seorang Kireporas dijadikan sebuah korban. Regesesan tambahan mencoba untuk membuat seorang Frame mungkin bisa ditumbangkan meskipun gagal terjadi. Bakal lompatan Wongcai pun masih terlalu jauh. Tapi kita lihat masih dengan intensitas penyerangan yang cukup kuat. Pasukan dari Hierarchy malah mencoba untuk pulang karena sepertinya mereka nggak mau cukup banyak pemain lagi yang harus dijadikan sebuah korban. Sehingga membuat mereka pun mencoba untuk lebih berhati-hati sekarang. Apa dengan gadis seorang Kiran dan mencoba memanfaatkan seorang papa muda untuk bisa memberikan sebuah pukulan. Dengan satu bola lompatan tambahan, Ciro terjadi. Nisakan 2 orang pemain dan harus berhati-hati. KYW berhasil melakukan sebuah double kill dan Lucky for triple kill untuk kedua kalinya. Apakah berhasil tercipta untuk pasukan dari mana kita lihat KYW pun harus dihentikan di sana dan Amir gak cukup kuat untuk bisa menahan damage dan akhirnya RRQ membawa kemenangan. Ipos dikalahkan dan ini dia game yang pertama yang berhasil teman-teman dari tim RRQ menangkan dan membuka sebuah comeback ternyata ya. Luar biasa comeback yang begitu signifikan terjadi. Paling dengan waktu yang gak terlalu lama mereka langsung berubah haluan dalam kondisi yang cukup sulit menjadi tim yang sangat-sangat diuntungkan. Dengan KYW yang juga berhasil melakukan sebuah MVP di sana dengan 9,9 dari segi rating. Kiran, Papa Muda dan juga seorang Wongcai bermain dengan sangat-sangat baik. Dimas begitu juga bermain cukup berimpact, cuman memang harus merupakan sebuah silver di game kali ini. Seperti kita lihat dari segi point kill teman-teman dari tim lawan, memang mereka juga berhasil mendapatkan 29, berbeda 1 poin aja dari teman-teman tim lawan yang berhasil memenangkan sebuah game dengan 30 point kill. Tapi dengan ada sebuah coklat terjadi ke arah seorang Wawaloh dan kita ada sebuah silver juga terjadi ke arah seorang Skyfy. Palefree dan juga Inapri juga udah cukup bermain dengan sangat baik, khususnya seorang Rubinya ya. Bisa memberikan penyertaan ke arah seorang Dimas dan Amir menjadi pemain yang sangat berbahaya dengan agresivitas yang memang tadi sempat ditekankan di arah early game. Dengan berhasil mendapatkan sebuah MVP dengan ada yang juga cukup baik ya di game kali ini ya.
Aduh, udah besar kepala gini silver lagi. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys. Pasti ada kalanya coklat silver itu menghiasi hari-hari kalian guys. Nggak apa-apa guys. Yang penting apa? Yang penting menang. Oke, kita coba lihat statistiknya dan kita akan masuk ke game yang berikutnya guys. Let's go. Kita akan masuk lagi ke game yang kedua ya guys ya. Yang pengen VIP bisa guys, ada replaynya kak, ada di YouTube. Ntar lagi bang, itu kata Apri, boleh. Hai cantik, katanya Dennis. Ada di YouTube, iya betul. Ini momen sebuah kemenangan yang tadi berhasil terekam dengan pasukan dari tim RRQ ya, yang langsung mengalahkan pasukan dari tim EPOS dengan satu momen Lord ya. Dan oke guys, kita akan lanjut untuk masuk ke game yang berikutnya guys.